Revolusi Industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Pada era ini jugalah pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Contoh penemuan di era revolusi industri 1.0 diantaranya yaitu mesin uap, kereta uap, dan sistem produksi skala besar. Setelah era revolusi industri 1.0 berakhir, maka muncullah era revolusi industri 2.0, yaitu sebuah fase di mana pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1870-an, dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Pada era ini, muncul produksi mobil secara besar-besaran yang mengharuskan kendaraan dirakit dari awal hingga akhir, yang menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Sosok terkenal dalam perkembangan revolusi industri 2.0 antara lain Nikola Tesla dengan penemuannya terhadap sistem arus bolak-balik atau alternating current menjadi batu lompatan dalam sistem listrik modern. Nikola Tesla juga menemukan penemuan penting lainnya seperti radio, remote control, motor listrik, dan trafo tegangan tinggi. Dampak revolusi industri 2.0 lainnya adalah di saat Perang Dunia II, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari revolusi industri 2.0, diantaranya proses produksi barang menjadi semakin mudah, cepat, dan efisien dengan ditemukannya conveyor belt dan listrik, sehingga satu buah barang akan dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja secara bergantian dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Serta barang hasil industri menjadi semakin banyak sehingga harga jualnya menurun dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan industri ini juga memberikan dampak negatif kepada lingkungan sekitar seperti pabrik yang semakin banyak mengakibatkan bertambahnya limbah industri yang menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Serta perlakuan terhadap pekerja yang tidak manusiawi berhubungan dengan jam kerja dan perlindungan anak. Revolusi Industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20, tahun 1970-an, dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar, komputer, dan software, berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah, dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu yang berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia II selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Penemuan di era revolusi industri 3.0 di antaranya teknologi komputer, teknologi internet, perangkat elektronik, dan perangkat lunak atau software. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet berkecepatan tinggi, komputerisasi, microchip, IoT, kecerdasan buatan, machine learning, deep learning, cloud analytics, bahkan kendaraan otonom yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability.
Penemuan di era revolusi industri 4.0 diantaranya yaitu Big Data Internet of Things dan Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Smart Manufacturing, Augmented Reality, Virtual Reality, dan Cyber Security. Kesimpulannya yaitu, siap tidak siap, mau tidak mau kita sebenarnya sudah berada di era 4.0 ini. Hanya saja kita yang hidup di Indonesia belum menyadarinya, padahal tinggal menunggu efeknya semakin terlihat jelas. Salah satu dampak yang sudah terjadi dengan kecenderungannya semakin masif adalah berubahnya pekerjaan manusia. Sayangnya, seperti yang kita tahu, kebanyakan masyarakat di negara kita takut bersentuhan dengan perubahan, apalagi berkaitan dengan teknologi. Dari video ini, saya tutup dengan quote, yaitu tidak akan ada yang mampu menghentikan laju teknologi. Kita hanya memiliki dua pilihan, terus belajar dan ikut maju bersama mengikuti perkembangan zaman, atau diam mengeluh dan tertinggal di belakang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.